Seringai, power metal atau God Bless? Berat banget. Oke. Perkenalkan diri dan lo sebagai apa? Nama lengkap apa gimana nih? Bebas. Bebas. Ceki aja lah. Nama panggilan Ceki sebagai sound engineer gitu. Audio engineer atau sound engineer? Soundman. Ya udah, soundman aja lah. Oke. Mamang Soundman. Mamang Soundman. Ya, tukang Mulai sound. kapan menjadi atau mempelajari sebagai audio engineering? Dari awal. Kapan awalnya? Dari awal enggak mulai pronya apanya ya? Dari kapan mulai menekuni? Oh, dari tahun 98 akhir. Dari apa dulu tuh dimulainya? Dari ngekru, Ngekru? Iya. Ngekru siapa? rental. Oh, Siapapun. Kru rentalan ya? Kru rental sound system, rental Kode ya itu di kan? Jawa, Oh, Jawa. di Jakarta sempet jadi lain profesi. Habis itu pernah di Serang juga di Unity Music. Oke, siapa yang mempengaruhi lo? Tadi kan awal jadi sebagai kru. Lalu kapan dan siapa yang mempengaruhi lo untuk terjun menjadi seorang audio engineering yang pro? Sebenarnya yang mempengaruhi itu tidak ada, cuman emang itu inisiatif dari sendiri pengen jadi seorang profesional audio, tapi awal mulanya itu pengen musik ya, musik baru gue sendiri yang emang gue pengen jadi sound engineer. Sejak menekuni sebagai audio engineering pro, sudah megang siapa aja? Dari awal sampai sekarang terakhir? Banyak sih pak. Di antaranya yang lo ingat? Di antaranya yang legend-legend dulu ya, band-band legend, power metal, power slave, siapa lagi, Power Ranger, Power Glue, Power Bank gitu kali. Seringai pernah, terus kalau dari awal-awal dulu pernah pegang tuh Baby Gaskin pernah, terus 13 pernah, Fatin, terus Makmur. banyak lah. Ya mungkin yang merasa saya operatorin gitu aja buat semuanya. Kurang Ada lebihnya beberapa mohon talent maaf. yang saat ini dipegang reguler untuk menjadi sound engineeringnya. Yang reguler sebenarnya boleh dikatakan Seringai, terus band atau solo. Siapapun talent. Agatha Suci solo, terus solois, terus Fatin. Ya sebenarnya gini, freelance aja sih, nggak ada yang tetap. Siapa yang ibarat kata ngasih schedule awalan, ya gue siap. Termasuk yang siap membayar lebih gede ya? Oh pasti. Siapa yang paling gede? Siapa yang paling gede ya? Yang paling gede seumur pengalaman saya pegang itu Vicky Sianipar Orkestra gitu. Oke. Berapa gedenya? Ada dari Pengalaman mungkin menarik selama menjadi sound engineering? pengalaman menarik yang paling seru itu adalah menekuni di luar profesi yang pada umumnya orang belum pasti kalau itu menjanjikan. Dulu kan tukang sound itu mungkin dianggap apa gitu ya, ya mungkin dibandingkan dengan profesi yang honorer lain, dan itu sebuah tantangan yang menarik buat saya, bahwa gue harus bisa membuktikan bahwa di dunia sound engineer juga bisa menjanjikan, bila perlu lebih daripada orang-orang honorer gitu loh. Mungkin di tahun-tahun yang saya alamin gitu, di tahun 99, tahun 2000 itu kan masih lumayan ya, profesi untuk saya itu belum ada yang bisa mengakuin gitu, bahkan dari lingkungan baik teman atau enggak keluarga pun sebenarnya sama, berpikiran yang sama. Tapi ya alhamdulillah sekarang saya bisa membuktikan itu, bahwa apapun itu profesinya, selagi itu positif,
ya go with the flow gitu. Lo kan udah puluhan tahun berkecimpung di dunia audio. Sekarang masih ada nggak sih dengar yang bilang salonnya mana gitu? Salon masih sih ya, karena tergantung lawan yang kita hadapin. Ketika itu orang awam, baik jangankan orang yang di luar itu, keluarga saya pribadi pun ketika bilang itu salonnya harus diapain ya, harus dikrimbat kali ya, dikrimbat bro, atau nggak di rebonding gitu. Ya tapi itu sah-sah aja sih, karena pemahaman orang kan beda-beda. Tapi senang nggak lo megang band luar gitu, ngoperator band luar? Kalau megang sih, kalau megang yang betul megang itu Arkarna sama McLaren Turok, MLTR ya? MLTR. Nah, kalau untuk jadi backstagernya, maksudnya jadi apa ya, tim support itu ada beberapa band bule juga banyak sih. Apa aja? Dari zamannya Black Eyed Peas, News, terus Evanescence, terus apa itu band namanya ya, lupa saya. Dragon Force ya. Taylor Swift pernah ya? Taylor Swift. Pernah ngoperatorin acara nikahan nggak? Pernah. Dari skala kecil sampai yang gede. Sampai yang pengalaman saya ngoperatorin wedding yang konsep dengan 5-in-1 itu pengalaman yang berharga menurut saya. Itu waktu itu tahun berapa lupa saya, di Jember. 5.1. Jadi 5.1 bahasa Indonesianya mah. Sampai skala yang wedding kecil organ tunggal juga pernah. Selagi itu halal saya sikat aja udah. Apapun itu, Pak. Pernah dibayar pakai rokok? Pernah. Oke, itu ya. Pertanyaannya rokok sebatang apa sebungkus nih? Pernah semuanya pokoknya, udah pernah semua. Dari ujung itu sampai apa ya? Jadi cuman nggak usah dikasih rokok sebungkus ya atau sebatang ya. Join pernah, Pak. Cap nuhun ya? Iya, cap nuhun pernah. Datang langsung ya, Pak. Iya. Soalnya dinaikin ya gitu. Iya, waktu itu Permintaannya pernah gimana soundnya tuh? naikin. Kalau mereka yang minta rokok itu, yang ngasih rokok itu permintaannya apa biasanya? Soundnya naikin dong, udah saya naikin aja sambil ambil kursi saya kasih. Ini saya udah naikin gitu, bisa. Tapi ini kan sekarang lo home base-nya di Serang ya, Serang Iya. Cilegon. Dan lo pun kan pasti pernah megang band lokal sini gitu. Iya. Dan menurut lo apa hasil evaluasi lo gitu untuk mereka gitu ketika ingin manggung menjadi menjadi sebuah band yang benar-benar profesional, apa yang harus dipersiapkan? Terutama silaturahmi sih, nggak ada yang lain. Karena apa ya, kalau udah urusan band sama backstager sama tim yang diproduksi di belakang panggung, tim-tim itu ya kalau kita nggak mengenal dulu ya susah. Silaturahmi sih intinya, silaturahmi, komunikasi, baru kita berbicara materi workflow-nya mau seperti apa. Artinya tidak ada acuan baku ya, misalkan untuk band yang berasal dari home base lo, Serang atau Cilegon, untuk membayar jasa lo sesuai dengan range yang udah selama ini berlaku lo ketika memegang band-band nasional. Nggak ada sih, nggak ada acuan baku seperti apa, karena kita jangankan ke band-band lokal sini ya, kita mau band sekelas nasional juga kita harus memahami kultur dari manajemennya dia seperti apa kira-kira gitu. Jadi ada yang band A itu sistemnya seperti ini, ada yang di band B itu uang makannya seperti ini, ada yang macam-macam ya. Kita selagi itu kita suka dengan konsep musiknya atau enggak apapun itu bentuknya, kita jalani. Gitu. Tapi dari sekian banyak band yang pernah lo pegang gitu ya, dan menurut lo genrenya gua banget gitu, kira-kira band mana itu? Lokal apa nasional? Nasional. Yang pasti beraliran rock, hardcore, metal, yang bersentuhan rock sih. Musik-musik keras ya? Musik-musik keras. Passionnya di situ berarti? Di situ. Passion di situ. Kalau dipilih antara rock dan pop, kan tadi juga sebutin ada Patin, ada Agatha Suci gitu ya. Rock. Rock. Kalau bayaran lebih tinggi pop gimana? Pop. Tetap ya? Ada istri di rumah ya? Iya, karena gini. Tapi kalau umpamanya rocknya itu yang emang beneran itu ada beneran di hati gitu ya kan, itu pun gue pribadi nggak usah dibayar pun nggak apa-apa, karena suka sama hati nggak ternilai mau berapa itu materinya.
mau orang itu bayar besar, tapi kalau emang itu di situ saya karena ngoperatorin band seling-seling, kadang pop, kadang Melayu, kadang apa, kadang rock, metal, apa-apa, tapi kan di sisi banyaknya genre itu pasti ada satu yang emang selingan wah ini passion gue gitu loh. Jadi ada momen-momen tertentu yang emang menyisikan untuk yang emang ada di passion gue itu. Nah kalau tadi lihat pengalaman lo kan udah megang beberapa band nasional yang kelasnya udah high ya. Kalau boleh tahu bayaran lo tuh UMK atau UMR? UMK itu apa sih? Gue kagak ngerti begitu-begituan. Range-nya mungkin ya. Sebagai seorang sound engineering berat banget apa nih. namanya? Startingnya ya. Iya, range aja lo nggak perlu ucapin pasti. Range-nya antara 1,5 sampai 2,5. Oh itu berarti UMK. UMK iya. itu UMK. Sampai 3 pernah. Ya kurang lebih range-nya segitu. Pengalaman lo megang talent yang paling jauh ketika manggung di mana? Indonesia apa luar? Oh, ngerti pernah lo ya? Keluar pernah. Oh, ngerti emang? Ya, so must go on aja pak. Sebenarnya dibuka kan naik pesawat. Lo kalau Indonesia? Indonesia yang jauh, semua yang jauh udah. Contohnya? Sabang sampai Merauke. Fak berarti udah ya? Apa itu Fafa? Akan buat. Sebenarnya apa ya? Jauh dari sisi kan gini, ada kala yang daerah itu jauh tapi hanya bisa ditempuh dengan satu pesawat sekali. Ada kan emang itu emang dekat, umpamanya daerah Sumatera, oh dekat gitu ya kan. Tapi itu bisa ditempuh dari darat ke pesawat ke darat lagi berapa jam gitu kan. Tergantung ini. Apa yang lama ditempuh tuh berapa jam? Dan kemana itu? Waktu itu di Berau juga pernah. Berau tuh gimana? Kalimantan Timur kalau nggak salah ya. Kaltim ya? Kalau nggak salah sih ya. Ah. Terus di mana ya? Pokoknya waktu itu pernah, selain di gitu itu pernah dari darat, pesawat, darat, terus habis itu laut, darat lagi, sampai akhirnya helikopter pernah. Berapa jam kalau diakumulasiin? Kalau total perjalanan di luar pesawat, daratnya aja bisa sama laut bisa 14 jam. 14 jam. Pernah. Pokoknya pulang-pulang ambeien aja. Pernah. Terus tur Sumatera dari Lampung sampai Aceh perjalanan darat juga pernah. Tur 40 kota waktu itu kalau nggak salah. Ini sebenarnya agak sedikit jomplang gitu ya. Ya. Dengan kehidupan lo gitu. Ya. Dulu lo lulusan dari pesantren. Waduh. Iya kan? Lulusan bener gak sih? Iya. Terus itu lulus sekolah, lulusan pesantren. Iya. Sebenarnya nggak lulus sih, keluar. Keluar ya? Iya. Iya pernah bersekolah. Ya. Pernah bersekolah. Iya, di pondok dulu ya pernah. Iya. Maksudnya gimana gitu? Lo bisa bercita-cita sampai yang sekarang ini menjadi seorang sound engineer gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Ada trigger lain nggak sih untuk lo Awalnya itu dari SD itu gue udah suka yang namanya elektro ya, hobi elektro. Yang emang sih saudara-saudara dari 11 keluarga semuanya itu gue pribadi yang beda sama yang lainnya. Nah akhirnya saya pribadi dari semenjak SD ketika mau di pesantren saya pun punya komitmen, saya pengennya ke elektro gitu. Tapi orang tua nyuruh ke pesantren ya saya jalanin. Tapi dengan catatan mungkin setelah berapa tahun ke pesantren nggak mesti lulus ya akhirnya gue kembali lagi ke yang namanya hobi gue di dunia audio, meskipun dari situ resiko yang terbesar ya ketika gue keluar dari situ ya gue nggak dapet ijazah sama sekali sampai detik ini. Jadi terakhir ijazah ya kalau dibilang SD sih. Nah yang memotivasi gue pribadi ya emang dari kecil sih udah suka yang namanya elektro ya, sampai ke musik, sampai lari ke dunia audio seperti sekarang ini sih. Ya mungkin kalau bisa dikatakan kalau audionya mungkin audiodin kali ya. Semua kan tarbiyah syariah usuluddin. Abang gue semuanya keluarga gue tarbiyah syariah usuluddin. Gue pribadi yang audiodin. Iya, lo kan dari rantauan gitu. Ya. Datang ke Serang, lo gimana bisa nyampe sini, lo ngapain gitu. Sampai lo bisa sekolah
Pertama gue tahun 98 akhir itu gue ke Jakarta, yang gue berharap gue bisa langsung berkecimpung di dunia apa yang gue suka. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, kan proses lah waktu itu proses. Tapi dengan jalannya proses itu dari A, B, C, D, E, tapi akhirnya gue menemukan salah satu tempat yang emang dimana tempat itu emang bener-bener ini passion gue di sini gitu. Di situ awal karir saya di dunia audio. Pertama nggak langsung ke audio ya, pertama jaga studio dulu, dari situ ke recording sampai ke showroom, dari showroom ke rental jadi operator sound baru di situ. Dari rental situ terus saya dapat kesempatan sekolah audio. Setelah itu saya keluar, saya dapat di Jakarta, meskipun waktu itu jadi produk spesialis ya di salah satu showroom. Setelah itu saya kerja di TV, dapat kesempatan berkontribusi di TV. Oh, pernah di TV juga ya, Ji? Ya, TV itu dari tahun 2000 berapa ya? Waktu itu sih sempat dapat kesempatan di Trans 7 ya. Trans 7 awal-awal buka itu berapa bulan, waktu itu langsung sempat kembali ke Chicks Music, dealer musik. Terus sempat kerja di Sun City, Lindy Tevez. Dari situ kerja di TV One 2 tahun, 2008 sampai 2010. Saya keluar kerja di Kairos, salah satu supplier terbesar Indonesia, berkesempatan sebagai audio supporting product mixer digital, yaitu Digigo. Lumayan, mixer ternama juga ya. Terakhir di situ project yang saya garap itu Trans Studio Makassar, itu sistem audionya. Dari situ langsung saya mungkin merasa di dunia recording pernah, live udah, broadcasting TV pernah, di dunia sales pernah, sampai produk spesialis pernah. Kalau di dunia audio sendiri kan banyak ya, ada divisi, maksudnya recording dan macam-macam lah, banyak lah. Yang namanya audio itu luas gitu ya kan. Yang akhirnya saya memutuskan untuk freelance menjadi live transformer and design and optimization sampai saat ini, bahkan sampai ke engineer artis, apapun gitu. Jadi nggak ada yang tetap. Di saat saya menjabat freelance itu mungkin 1 tahun job list saya, orang mungkin memandang saya ini sebenarnya ceki ke arah mana gitu. Tapi setelah proses 1 tahun itu baru datanglah job-job bertubi-tubi sampai ya alhamdulillah sampai seperti ini. Meskipun toh kadang ada kalanya itu emang habis lebaran sepi atau enggak, ya itu emang dua resiko. Semua profesi pun ada part-partnya. Kalau masalah operator band-band ya mungkin sampai detik ini pun saya freelance, tidak ada yang tetap. Mungkin karena dulu kenapa sih nggak ngambil band-band tetap gitu yang emang dioperatorin terus dari awal, enggak, karena dari status saya freelance terhadap semua band itu saya emang pengen mencari pengalaman di genre manapun. Mungkin saya harus cari genre yang lebih luas, apapun itu ya saya terima. Tapi kalau basically sendiri sebagai musik yang saya suka yaitu rock, hardcore, metal, gitu sih, lebih ke situ ya. Lo lebih suka atau lo mengkiblatkan diri lo di audio tuh sebagai sound engineer kah, sebagai sound design kah, atau ada yang lain-lain kayak lo recording atau apa, lo lebih suka yang mana nih? Tujuan utama gue sebenarnya tujuan utama pribadi yaitu mengamalkan apa yang pernah gue dapat, itu yang pertama. Kalau terhadap regenerasi gitu ya khususnya, tapi kalau untuk ya sebisa mungkin, semampu mungkin, bukan maksud untuk menggurui, tapi ya sharing bareng gitu, sifatnya mengamalkan apa yang pernah saya dapat. Tapi kalau lebih passion saya sendiri itu sebenarnya lebih ke
sampai detik ini saya juga masih belajar terhadap sound design, bisnis terutama ya. Lebih ke bisnis productionnya, lebih sih hobi ke situ. Berikut mixing sebagai mengisi kekosongan. Tapi Situ. lo mau punya murid gitu, yang benar-benar murid lo. Sebenarnya lebih ke partner sharing aja sih. Partner sharing. Iya, gitu. Kalau murid mungkin belum pantas, kali masih banyak yang lebih pantas. Tapi kalau dibikinin sekolah, mau apa enggak? Itu pun mau, tapi gratis. Pilih menjadi ustadz atau menjadi sound engineer? Sound engineer yang mempunyai akidah akhlak. Berdakwah dalam sound engineer. Audio din. Ngeliat rekam jejak lo kan udah panjang banget ya, dan memulainya juga cukup perih ya, dari seorang kru. Enggak sih, Studio. kalau menurut saya segala sesuatunya kalau emang itu kita suka nggak ada perih sih. Ya artinya asam garamnya ya. Oh, asam Asam garamnya. garamnya ya. Oh. Nah kalau selama lo memulai karir sebagai sound engineering, mixer apa yang pertama kali lo pakai, dan mixer mana yang sejauh ini yang paling nyaman ketika lo ngopret? Pertama kali pengalaman mixer analog, yang buat belajar buat saya itu Behringer, yang kedua Yamaha GA. Tapi sampai detik ini banyak produk-produk yang ngasih fasilitas secara user friendly-nya lebih oke, terus secara digital interface-nya oke. Itu ada beberapa brand yang memberi kenyamanan kita ya, khususnya kayak Digico, Midas atau enggak SSL, terus Avid terutama yang sekarang lagi gokil banget sih. Itu terutama untuk masalah digital interkoneksinya oke. Jadi yang paling nyaman pakai mixer apa? Semuanya nyaman, yang penting sopan. Ada beberapa mixer yang emang pakai Midas, tapi dari sistem dan workflow dari workflow instalasinya apa segala macamnya sampai ke kalibrasinya speaker nggak nyaman ya sama aja. Karena itu bersentuhan semuanya sih. Kalau mixer paling nyaman ya sementara ini ada Avid, SSL, itu sih. Wing nggak wing? Behringer Wing. Behringer Wing itu produk baru tapi gokil juga sih. Sekarang Gokil. banyak sih pakai analog. Justru sekarang udah jarang ya dunia kayak malah yang justru yang saya pengen gitu ketemu salah satu event gitu ke depan yang emang sistemnya menggunakan analog, karena apa ya, mengingatkan ke dulu lagi bahwa tetaplah karakter analog ya tetap analog, dia nggak bisa di kayak ada ya. tekstur sendiri gitu di analog itu yang emang tidak didapatkan di digital, meskipun dengan sample rate sekarang bisa sampai 96 atau 192 gitu ya kan, mendekati analog gitu. Kalau boleh di-share sedikit gimana sih cara kerja seorang sound engineering? Cara kerja yang pertama itu sabar, karena yang kita hadapin itu manusia bukan robot ya. Kalau lighting itu berhadapan dengan robot gitu ya kan, tapi ya tetap ujungnya ke manusia gitu. Tapi kan ada perantaranya. Kalau visual mungkin LED gitu ya kan, tapi kalau sound kan berhadapan dengan manusia itu langsung. Jadi kadangkala kru bass hanya memikirkan personil bassnya, yang lain kru drum hanya memikirkan kru drumnya gitu. Tapi kalau sound engineer sendiri memikirkan dari semua personil band gitu ya kan, baik sampai attitude-nya pun kita harus tahu, karena secanggih-canggihnya apapun sebuah equipment tetap didukung, yang paling mendukung itu adalah attitude ya. Kita harus tahu seberapa luas permainan mereka sampai ke perilaku, dinamika, apapun itu bentuknya. Untuk seorang sound engineering ada riders juga masih ketika ikut artis? Riders itu pasti ada, terutama yang paling harus ada itu obat ya, karena seusia saya mungkin ya obat sakit gigi kayak gitu-gitu ya kan pastilah tuh. Tapi kalau biasanya sih bawa sendiri. Riders sih nggak, ngikutin aja go with the flow. Yang penting riders itu yang terpenting itu adalah
di mana itu kita berhubungan dengan technical khususnya mixer sudah sesuai ridersnya, speaker dan segala macam semuanya itu aman. Kalau yang lain-lain enggak with the flow. Bahkan kita tidur dimanapun oke juga. Kalau mungkin ada cara bagaimana kalau ada teman-teman yang mau menjadi seorang sound engineering, jadi kalau di apa tilik lagi kayak pengalaman menjadi seorang sound engineer itu enak kayaknya ya. Pergi kemana-mana, bisa nonton artis idola gitu. Nah mungkin ada teman-teman mungkin yang pengen tahu bagaimana cara kalau mereka mau jadi seorang sound engineer. Sabar proses karena emang di sarana media sosial sendiri atau enggak di Google khususnya kan kita mau belajar apa aja bisa ya, tapi secara instan apapun itu bentuknya. Nah tapi kayak praktek-praktek dan teori dasar itu rata-rata zaman sekarang terlewati begitu saja. Bahkan kita tahu kita berkecimpung di dunia teknologi gitu. Yang namanya teknologi tercipta itu kan dari sejarah. Maka yang lebih penting itu awal itu kita harus mengetahui teknologi dulu, apa sejarah itu teknologi diciptakan. Nah itu rata-rata zaman sekarang orang belajarnya langsung ke teknologinya. Oh ini langsung secara pemakaian dan segala macam. Yang lebih penting itu adalah sejarah teknologi itu diciptakan seperti apa. Nah kita harus tahu sejarah seperti apa sehingga kita tahu cara memperlakukannya seperti apa ketika ada trouble errornya gitu ya kan. Jadi bukan secara user, secara pemakaian aja gitu. Nah, ini sabar proses sampai dari basic sejarahnya seperti apa. Seringnya power metal atau God Bless? Berat banget. God bless. Alasannya? Karena dengan seusia mereka, gue belum tentu bisa merasakan yang kedua kalinya. Dengan seusia mereka gitu, dapat kesempatan pun itu bagi gue peluang sih, peluangan yang sangat berharga. Meskipun kita nggak tahu kapan itu ada atau tidak kesempatan itu lagi. Lo sebagai sound engineer, Yeah. nah di Indonesia sendiri, lo punya gak sih sound engineer panutan lo gitu? Kayak mulai dari sistem siapakah, terus Kalau Indonesia sendiri dari sound designer sendiri yang saya sendiri ngefans itu ada Tony Subarka. Kalau untuk digital interface-nya ada Nabil, itu kawan seperjuangan juga. Meskipun kawan seperjuangan ya saya ngefans gitu. Kalau engineer mixing sih selera gitu paling. Sukses selalu buat Om Tony Subarka dan para senior lainnya yang selalu mensupport gue pribadi. Mas Nabil dan kawan-kawan semuanya yang berprofesi seperti saya, keep support dan keep positif. Oke. Terima kasih Mas Ciki atas waktunya. Ya, selesai. Thank you buat semuanya. Sukses, keep positif.